Assalamualaikum adik-adik. Hari ini ketemu lagi bareng Miss Sinta ya. Kita akan belajar mengenai listrik. Pelajaran IPA tema 4 kelas 6. Adik-adik sudah siap? Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian listrik, komponen listrik, sumber energi listrik, manfaat listrik, cara listrik dihasilkan, cara listrik disalurkan, rangkaian dan cara menghemat listrik. Sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar mengenai listrik? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak bisa kita pungkiri ya, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara. Sekarang, kita masuk dulu ya, apa itu pengertian listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Sedangkan rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan, sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian ada istilah komponen listrik. Apa sih? Komponen listrik adalah alat-alat yang menyebabkan terbentuk dan teralirkannya listrik. Komponen listrik dapat kita temukan sehari-hari. Benda yang pertama ini merupakan saklar. Fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Sedangkan benda yang kedua adalah steker. Steker ini menjadi media koneksi antara sumber listrik dengan perangkat listrik. Benda yang ketiga adalah stop kontak. Bersama steker, stop kontak menjadi penghubung sumber listrik dengan perangkat listrik. Kemudian, juga ada kabel sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Dan juga baterai sebagai sumber arus listrik. Ternyata, salah satu sumber arus listrik adalah baterai ya. Selain baterai, ada apa lagi ya sumber energi listrik? Sumber energi listrik selain baterai ada juga yang namanya dinamo. Dinamo ini dapat kita temukan di sepeda. Kemudian ada juga yang bernama aki. Aki ini menjadi penggerak mobil. Lalu juga ada generator. Dari keempat sumber energi listrik ini, yang merupakan sumber energi listrik terkecil adalah baterai. Dan yang menghasilkan energi listrik terbesar adalah generator. Lalu, apa sih manfaat listrik? Dalam kehidupan sehari-hari, listrik dapat kita manfaatkan sebagai sumber penerangan. Dengan listrik, kita bisa menyalakan lampu. Listrik juga dapat menjadi penghasil panas. Misalnya, dapat kita temukan pada kompor listrik dan juga setrika. Listrik juga dapat menghasilkan gerak. Adik-adik tahu apa benda yang dapat menghasilkan gerak? Salah satunya adalah blender dan kipas angin. Kemudian, listrik juga dapat menjadi penghasil suara. Misalnya di radio, dan juga sebagai media pengobatan. Sekarang, bagaimana sih cara listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan melalui suatu mekanisme yang cukup kompleks. Untuk gambar yang ada di depan adik-adik ini merupakan gambar pembangkit listrik tenaga air. Untuk bagian nomor 1 yang di lingkar, ini merupakan air dari waduk atau sungai. Air dari waduk atau sungai ini
akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengaman tekanan yang dapat mengatur tekanan menjadi lebih besar. Katup pengatur tekanan ini berfungsi untuk mendapatkan tekanan energi yang besar sehingga energi potensial air dapat menggerakkan turbin. Jadi, bagian yang nomor 7 ini adalah turbin. Gerakan turbin ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator, yaitu bagian yang nomor 7 dan nomor 8. Turbin ini harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selain dari air, energi penggerak turbin juga dapat dihasilkan oleh angin, atau disebut juga PLTB. Kemudian bisa juga dari panas bumi, PLTU, dan juga sumber energi lain. Lalu, bagaimana sih cara listrik disalurkan? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya di dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Sekarang, kita masuk ke rangkaian listrik. Secara garis besar, rangkaian listrik ini ada dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup. Jika kita amati gambar, pada rangkaian listrik terbuka, pada bagian saklarnya tidak terhubung ya. Dan pada rangkaian listrik tertutup itu terhubung. Sehingga pada rangkaian listrik terbuka tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alurnya terputus. Dengan kata lain, saklarnya terbuka atau off. Pada rangkaian listrik tertutup dapat dialirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup, sehingga jalur alur listrik dapat terhubung. Ini dalam kondisi saklar on. Rangkaian listrik menurut susunannya terbagi 3. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan juga ada rangkaian campuran. Apa sih bedanya? Pertama, kita belajar tentang rangkaian seri ya. Di sini kita bisa lihat, untuk rangkaian seri ini susunannya sederhana, berurutan, dan teratur. Kabel yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga biaya pemasangannya juga lebih murah dan mudah untuk dirangkai. Arus listrik mengalir tanpa adanya cabang.
Tapi kekurangannya, jika satu lampu padam, semua akan padam. Lampu akan redup jika lampu ditambah lebih banyak. Kemudian, ada juga yang disebut rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri tadi, rangkaian paralel ini nyala lampunya lebih terang. Jika sebuah lampu padam, lampu lain tetap dapat menyala. Namun kekurangannya karena rangkaiannya yang bercabang, susunannya lebih kompleks. Biaya untuk pemasangannya pun lebih mahal. Dan juga lebih susah dirangkai. Adik-adik sudah tahu contoh rangkaian seri dan paralel? Untuk rangkaian seri, itu bisa kita temukan pada lampu yang seperti ini, atau lampu Natal. Lampu kecil-kecil seperti ini akan sangat sulit ya jika setiap lampu ada saklarnya. Jadi, untuk lampu Natal diberikan rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel bisa kita temukan di lampu lalu lintas atau di lampu rumah kita. Sekarang, rangkaian listrik menurut susunannya. Yang ketiga, yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel, sehingga ciri-cirinya juga merupakan ciri-ciri gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Lalu, bagaimana sih cara menghemat listrik? Untuk menghemat listrik, kita harus mematikan lampu di saat terang atau di saat tidak dibutuhkan, misalnya di siang hari. Lalu, beralihlah ke lampu hemat energi. Matikan elektronik jika tidak digunakan. Beri ruangan ventilasi udara yang cukup. Dan juga kurangi ketergantungan terhadap elektronik. Listrik yang bersumber dari energi tak terbarukan akan cepat habis. Jadi, bijaklah dalam menggunakannya ya. Sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih adik-adik telah belajar bersama. Sampai jumpa lagi.